salatil batra. Jangan kalian berselawat kepadaku selawat yang buntu. Bahkan Imam Syafi'i mengajarkan at-tahiyat itu kan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba pang at-tahiyat itu dah Allahumma salli ala Muhammad aja dibaca. Jangan dah buat wa ala ali sayyidina Muhammad, sahlah salatnya. Tentu kada sah. Nah, kalau dalam sholat itu kada sah, lalu dalam hari-hari juga disuruh membaca selawat yang bujur. Selawat yang bujur, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Boleh, terserah yang suka-suka. Yang penting ketika nama Nabi Muhammad disebut, harus membuat wa alihi. Nah, itu aja. Wa alihi itu artinya keluarganya. Aku mengucapkan selawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Kenapa keluarga Muhammad harus diselawati juga? Karena keluarga Muhammad ini adalah pelanjut Muhammad, pewaris Muhammad, pengganti Muhammad. Makanya tadi aku padahkan, seandainya keluarga Muhammad tidak mengajari kepada kita, maka kita tidak akan mengenal Muhammad. Seandainya keluarga Muhammad tidak mengajari dengan kita, maka kita tidak akan sampai kepada Tuhan. Kita mengenal Tuhan, kita mengenal Nabi Muhammad, itu karena keluarga Muhammad. Makanya kata para ulama, tidak ada satupun ilmu yang sampai kepada kita kecuali berasal daripada keluarga Muhammad. Tidak ada keluar ilmu Nabi yang sampai kepada kita kecuali itu berasal dari anak cucunya. Sebab yang memegang ilmu Nabi itu adalah keluarganya. Pewaris ilmu Nabi adalah anak cucunya. Di Al-Quran ada disebutkan wa anzir ashiratikal arabin. Ya Muhammad, peringatkan kepada kerabatmu. Bahkan Rasulullah mengatakan ku ampusikum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya yang dijaga Rasulullah itu adalah keluarganya sebelum orang lain. Yang diwarisi ilmu oleh Rasulullah itu adalah keluarganya sebelum yang lain. Yang dipadahi ketika Rasulullah mendapat wahyu, ketika Rasulullah mendapat perintah dari Jibril, dari Allah melewati Jibril, maka yang pertama kali menerima pesan wahyu yang baru datang itu adalah keluarganya sebelum yang lain. Karena keluarganya adalah pewaris. Karena mungkin Rasulullah menyampaikan kepada orang sebelum kepada keluarganya. Jadi yang tahu ilmu-ilmu Allah, yang tahu firman-firman Tuhan, yang tahu ilmu agama sebelum kepada yang lain, Rasulullah mengajarkan kepada keluarganya. Bahkan dalam ayat Al-Quran dikatakan, Innallaha astafa, Allah telah memilih Adam, wa Nuhan, wa Ibrahim, wa zuriyati min ba'di. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, Ibrahim, dan zuriat Ibrahim. Jadi Muhammad SAW, keluarga Muhammad SAW itu adalah pilihan. Inna Allah astafa, sesungguhnya aku telah memilih Adam, Nuh, dan Ibrahim, dan zuriatnya. Ada lagi ayat
Waqad ataina ala Ibrahim kitab wa hikmah wa atainahum mulkan azima. Aku telah berikan kitab, hikmah, kerajaan, bendahara, ilmu, surga kepada keluarga Ibrahim. Yang dimaksud keluarga Ibrahim adalah Muhammad dan keluarga Muhammad. Kan ada keluarga Umayyah, kan ada keluarga Abbasiyah. Waqad ataina ala Ibrahim. Aku telah memberi kepada keluarga Ibrahim kitab, hikmah, dan kerajaan yang agung. Bahkan ada beberapa orang yang dengki. Kenapa Muhammad bin Abdullah ini dijadikan nabi? Setelah Muhammad bin Abdullah, yaitu Nabi Muhammad yang dipilih, kenapa keluarganya juga dipilih? Bukankah suku kami? Bukankah orang kami? Kenapa keluarga Muhammad semua yang terpilih? Sehingga Allah ada yang iri, ada yang dengki. Sehingga Allah mengeluarkan firman-Nya, kenapa engkau dengki kepada orang yang aku berikan keutamaan? Ma'asadallahu min fadlih. Kenapa kalian iri dengki kepada orang yang aku beri keutamaan, kemuliaan? Jadi keluarga Muhammad diberikan keutamaan, kemudian bani-bani yang lain, suku-suku yang lain menjadi iri. Kemudian Allah menegur mereka. Kemudian di ayat yang lain atau hadis yang lain sangat banyak tentang pentingnya mengikuti keluarga Muhammad, pentingnya meneladani Muhammad, bahkan pentingnya berwilayah. Tapi wilayah itu mungkin terlalu tinggi bahasanya, tapi pelan-pelan kita harus tahu apa wilayah. Wilayah itu ibarat perahu itu naik ke kapalnya, itu wilayah. Kalau menonton dan melihat, atau kayak ini nah, ini piring. Kalau mencintai itu di sini aja, nah cintai. Cintai. Kalau ibaratnya wilayah itu, berwilayah itu, nah masuk ke dalam. Nah masuk ke dalam itu pelan-pelan diajari, kayak pelan-pelan kayak bisa masuk ke dalam. Kalau dalam ilmu tasawuf ada apa namanya? Menyatu kajar. Orang pada puncak tasawuf itu menyatu kajar. Tapi menyatunya betul-betul, jangan menyatu nama apa, nama asal ngalih mana gurunya, tapi harus sah ke situ. Cuman ini contoh mana tadi. Kalau kan ada apa, kan ada ilmunya, kan ada kajiannya, kan ada gurunya, kan ada pembimbingnya, kan usah ketinggian. Yang penting jadi orang baik aja. Jadi orang baik itu bertasawuf sudah. Jadi orang baik itu menyatu dengan Tuhan. Makanya ketika kalian baik, maka aku yang kedua. Kalau ini kita serumahan ini baik, misalnya ada 50. Aku yang ke-51-nya aja Tuhan. Ini kita ini ada 50 ikong. Apabila ada hambaku 50 ikong berkumpul, maka aku yang ke-51-nya. Apabila 2 orang berkumpul, maka aku yang ketiganya. Makanya apabila suami istri rukun damai, berdua laki bini damai, rukun bagus, maka aku yang ketiga jajar Tuhan. Sebaliknya apabila 2 orang berkumpul dalam kejahatan, maka iblis yang ketiganya. Nah jadi apa tadi? Berwilayah, bergabung dengan keluarga Muhammad. Ayah mencintai bujur sudah, mau umpati bujur, cuman bermasuk. Nah, bermasuk. Bermasuk itu disebut wilayah. Karena ini juga yang merekam Al-Quran. Kalian harus tahu apa yang ulun pender nih. Ulun kena ketujuh pender tanpa dasar. Cuman yang ulun pender nih masih ada dasar. Cuman yang ulun pender dan ada dasarnya nih, apakah cocok ulun pian atau kada cocok?
cocok aja atau kan cocok, tapi ya jangan pilih cocok aja kalian tahu. Pian milih ini dengarkan, lihati, kalau baik umpat, kalau kada baik tinggal. Kada kali kada. Jadi orang itu harus dewasa, harus pintar, harus maju. Apapun dengarkan, lihati. Baik umpati, kada baik tinggalkan. Sederhana kan, kada kali kada. Jadi harus berpikir seperti itu. Kita walaupun di desa penuh dengan sederhana, kekurangan, tapi berpikir juga harus maju, harus bengkeng, harus cerdas. Nah, jadi kembali kepada bagaimana salah satu syaratnya untuk bisa masuk kepada keluarga Muhammad? Ya salah satunya bujur-bujur, berselawat, jangan buntung. Maksud rancak-rancak. Kan orang mencinta itu pasti rancak menyambat, menguyak. Iyalah. Nah, tambah banyak menguyak, tambah banyak cinta itu ada buktinya. Maksud pelan-pelan mengajarinya, bertakut. Karena keluarga Muhammad, kalau Muhammad itu sudah pinando insya Allah, tapi sampai nggak ada, karena kada mau obat tetangga. Sebab jar Nabi, kalau engkau hendak masuk ke aku, harus lewat pintuku. Kalau engkau hendak masuk ke Tuhan, harus lewat aku. Karena yang tahu tentang Tuhan itu hanya aku dan Tuhan. Jar Muhammad deh. Yang kenal Tuhan itu aku. Ikam gak ada kenal, kisahnya mana kenal. Kalau hendak bertakun lawan Tuhan, bertakun lawan aku, menjadi Tuhan lawan aku. Dan kalau hendak tahu lawan aku, ya Rasulullah, harus lewat keluargaku, harus lewat pewarisku. Siapa pewarisku? Pewarisku ada Fatimah, ada Hasan, ada Husain, ada Ali. Tapi mungkin itu terlalu kita ya tadi. Berselawat aja yang bagus, bengkeng dah. Berselawat aja yang bagus. Ya selawat aja gitu. Kalau selawat itu bujur, insya Allah surga. Insya Allah selamat, insya Allah berkah. Biar aja kan anak menuntut ilmu ini, anum-anumnya aja dah. Makanya anak-anak kita jangan sampai di sini aja sekolahnya, kalau bisa ke Simpang, kalau perlu ke Banjar, kalau perlu ke Bangil, kayak anak kaya habis. Itu dua-duanya di Bangil. Dan rencana habis selesai ini mudah-mudahan keluar negeri. Nah itu target supaya jadi orang yang berhasil dan bagus. Jadi kembali kepada selawat yang ulun tekankan, sekali-sekali tolong perhatikan. Bahkan kalau kada dijelaskan takunakan. Nah kayak pagaran yang bujur selawat, padahal sudah dijelaskan Bang. Tapi ya tadi, ketika nama Nabi Muhammad disebut, harus nama keluarganya disebut. Karena keluarganya ini selain pewaris, pewaris tunggal Nabi Muhammad itu adalah keluarganya. Yang berhak melanjutkan ajaran Nabi itu harus keluarganya. Bahkan Rasulullah SAW berkata, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, Al-Quran dan itrahku. Apabila kalian berpegang kepadanya, keduanya, maka kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Bahkan Rasulullah mengatakan, keluargaku laksana perahunya Nabi Nuh, yang menaikinya selamat, yang kada membuat dengannya celaka. Ku ingatkan kalian kepada keluargaku. Ku ingatkan kalian keluargaku. Keluargaku itu adalah hablum minallah. Talinya Tuhan itu adalah keluargaku. Yang disebut Al-Yasin itu adalah keluargaku. Yang disebut Alif Lam Mim itu keluargaku. Yang disebut Ha, semua yang ada itu gue. Yang disebut Ulil Amri itu adalah keluargaku. Banyak kurang, ada berapa ratus tuh ya. Yang disebut ini, yang disebut itu adalah keluargaku. Tali Allah itu adalah keluargaku. Al-Yasin itu adalah keluargaku.
ulil amri ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum itu adalah keluargaku. Ku ingatkan kalian dalam keluargaku, apik-apik mengikut dengannya selamat. Kalau kalian berpisah lawannya celaka. Mereka laksana bintang. Kalau bintang di langit adalah pengaman bagi penduduk langit, dan keluargaku pengaman bagi penduduk dunia. Barang siapa yang ingin hidup seperti hidupku dan mati seperti matiku, hendaklah mengikuti dan mencintai keluargaku. Cuman keluargaku di sini jangan stop di Habib Muhammad atau Habib Sabuli, tingkatakan Habibnya. Habib Sayyidina Hasan, Habib Juwada, malah cucu langsung Hasan Husain. Siapa yang tahu Hasan Husain? Tahu ini lah. Cucu Nabi Hasan Husain. Itu dah Habib Pujur. Kami ini Habib yang keberapa sudah. Jadi maksud ulun tuh mencintai, bujur aja Bang, maksud pian tuh tangga aja. Iyalah. Pian, Habib Muhammad, Habib Sebuli, Habib Umar tuh tangga untuk sampaikan Rasulullah. Tapi jangan olah tangga, bukan jangan tangga. Kenapa ada? Kalau tangga itu kan 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Kenapa kan mau 4 ke 5? Oh kami kan kawa begamatan. Nah kayak itu nah, kawa begamatan atau kawa ulun mengajarin. Nah, 1 bapik, berselawat, jangan lagi putus-putus. Nah, ya kan, setiap Nabi Muhammad itu bapik caranya. Imbah itu di Google ini, coba pian kalau pian kada bisa, suruh cucu sini cuy. Bukakan Pang Google tentang Sayyidina Hasan, tentang Sayyidina Husain. Carikan Pang di Google tentang Siti Fatimah. Ada tuh. Jadi nyaman sebenarnya sekarang ini. Anak mencari Rasulullah ada di Google. Mencari riwayat ini. Macam-macam tuh keluar asal kuat membaca aja. Nah, jadi pelan-pelan lon habaib tuh sudah bagus sudah ya kan. Timbah tuh naik akan ke datunya ini siapa? Muhammad. Tapi ada yang di bawah Muhammad Hasan Husain. Nah, Ali Fatimah. Panjang bang kalau berkaisahan lah ya Allah ya Rabbi. Tapi insya Allah dengan ajaknya orang kesini kan, kita bongkarin beratan anak. Jangan ditolak, jangan diterima. Cuman yang cocok ambil, yang kada cocok jangan diambil. Imbah itu. Nah, lalu cara mengumpati keluarga Muhammad tadi itu, ya boleh memunculkan salawat. Imbah itu mencontoh perilaku Sidin, mencontoh apa yang Sidin suruh. Ya, pakainya, oke, kenapa bilang kita? Ya, percaya kan? Belajar doa Siti Fatimah kayak apa, doa saya Hasan Husain kayak apa, doa Ali kayak apa, Sayyidina Hasan Husain sholat kayak apa, doa Siti Fatimah bagi ibu-ibu nih kayak apa. Siapa Siti Fatimah? Ditawasul ya Siti Fatimah. Kalau Siti Hadijah bisa, kalau menawasul nih bisa, kalau menakipi juga Siti Fatimah. Cuma Fatimah itu jangan main-main loh. Siti Fatimah itu jangan Nabi itu Nisa ulil alamin, penghulu para wanita di sekalian alam. Kalau Hasan dan Husain Sayyidus Sabab min ahli jannah, 2 penghulu para pemuda surga Hasan Husain. Kalau Ali abahnya adalah pintu ilmu Nabi. Aku kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Nah jadi saran ulun pelan-pelan selawat di dunia. Ya tadi belajar takon di situ Hasan Husain. Jangan membaca.
mencari cucu Nabi. Google aja, anak-anak bisa ya. Mencari riwayat Siti Fatimah. Mencari hadis-hadis sah. Nggak, jangan mana ini belajar. Tinggal akan membaca, aktif, mendengar, melihat, membaca paling penting. Kenapa kadang kita harus kayak itu? Ya bukan hanya selamat, kita sampai kepada puncaknya. Nah. Kita belajar tasawuf, mengaji, berguru itu kan tujuannya supaya pintar, bisa sampai ke puncak. Puncak apa? Terserah ya, puncak kudu, nggak puncak apa, kayak penting puncak tertinggi, atau disebut makom. So, makom kalau kita ini, ya tadi surga itu bukan tempat terakhir dan bukan tempat yang paling enak. Itu puncak. Jadi burak itu bayangkan di surga tapi menangis, tapi kurus karena ia belum sampai ke puncak. Tapi imbah ketemu Nabi Muhammad lahir, imbah ketemu Nabi Muhammad, hampir menangis, belama awaknya. Menurut Borak, bahwasanya pertemuan Nabi dengan Nabi Muhammad itu adalah puncaknya surga, puncaknya kenikmatan, puncaknya kebahagiaan. Nah maka dari itu, supaya kita dapat juga, ya apa caranya? Kalau Borak itu kan ini sudah dianugerah, sudah terpilih. Memang dipilih untuk menjadi tunggangan Nabi, sehingga dia sampai ketemu Nabi dan berkawan lawan Nabi. Kita ada juga caranya supaya berkawan lawan Nabi, supaya dapat puncak dari. Sebab surga, neraka, langit, bulan, bintang tidak diciptakan kalau bukan karena Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi apa saja yang ada di bumi ini, termasuk surga, neraka, tidak diciptakan kalau bukan karena Muhammad dan keluarga Muhammad. Maka kalau kita mengejar puncak itu kayak di dunia ini kayaknya kita bahagia. Di dunia ini kita tenang. Rezeki mudah, awak sehat, pikiran tenang. Karena kita masuk orang apik. Karena kita orang mencari. Walaupun sejujurnya dalam mencari ini ingat, orang yang hendak sampai ke puncak itu karena kawan nyaman pulang kayak itu pulang udah aja orang yang hendak ke puncak, hendak sampai tinggi itu karena kawan nyaman kali benar. Bayangkan bersedekah harus setiap hari. Ayo bayangkan. Janganlah. Nah, suruh bersedekah terus setiap hari. Betul orang kada boleh jahat, kada boleh marah, kalau boleh dengki, kada boleh gibah, nyambat orang, menguya orang. Imbah itu harus tenang diri, harus besar hati, harus pagi siang sore berdoa. Nah, nyamanlah. Nyaman kalau. Tapi karena kita kan ada pilihan, kita kan ada kuasa. Kita ada sampai puncak, kita ada sampai, dan dia ada sampai itu maksud sampai nang menjumparitakan Tuhan segala macam ada. Yang sampai itu membuat yang bagus, yang banyak membuat sampai. Katakan orang ada sampai nang membuat kada, pegawai kada, sembahyang kada, sedekah kada, sampai dari mana? Sampai itu banyak. Nah ini pandangan. Sampai habis. Ya. Dan ibu-ibu tolong juga. Itu si tiba-tiba tuh, biar anak waktu garing, anak sakit, lagi pusang, hati kau dia si tiba-tiba. Apalagi dengan ucap bisa memanggilnya. Nah, bisa lah memanggil. Nah, insya Allah pelan-pelan kita ulun ajari biar cara memanggil si tiba-tiba. Tapi sebetulnya ya Fatimah, ya binta Muhammad, ya Quraitu Ainul Rasul, ya Sayyidatana. Artinya wahai Fatimah,
wahai putri Nabi Muhammad, wahai penghulu para wanita, wahai wanita sekalian alam, wahai ibunya Hasan dan Husain, wahai Qurratul Aini Rasul, wahai cahaya bola mata Nabi, bid'atun Nabi, belahan hati Nabi, adrikni, tolong aku, sapaati aku. Ada sapaati ulun, wahai Fatimah Zahra, sapaati ulun, lindungi ulun bihaqi Fatimah, dengan kebenaran Fatimah, dengan kebenaran ayahnya Muhammad, dengan kebenaran suaminya Ali, dengan kebenaran kedua anaknya Hasan dan Husain. Tolong kami Fatimah, sapaati kami Fatimah. Itu kan sia-sia loh. Cuman tapi jarang terpakai. Keluarga Nabi ini kan terpakai. Yang kan terpakai malah bukan keluarga Nabi atau orang jauh. Kita bisa Nabi Muhammad paling mulia, tapi apa-apa beliau Hidir, Nabi Hidir. Bagus karena bagus, tapi tersalah panggil. Kita hendak mencari kebungasan mengiyo Yusuf, maka Nabi Muhammad itu sempurna. Maka semua yang ada di Nabi itu ada di Muhammad. Tapi ketika mencari kebungasan mengiyo Yusuf. Nah ini contoh aja. Atau kita maka bisi wanita para ibu-ibu, maka bisi Fatimah Zahra. Kenapa bagi orang Biatil Adawiyah? Bisa aja. Makanya punya wanita penghulu para wanita. Kenapa meminta lawan Ratu Bulkis misalnya? Jangan Habib Mantan apa Raja Bulkis, Ratu Bulkis. Nah jadi ibu, seruan, panggilan, kata-kata yang kita ucapkan itu tidak akan sia-sia. Apalagi kita tujukan kepada apa? Fatimah Zahra. Kapan-kapan kayak khusus ulun, mudah-mudahan bisa ke sini lagi, rancang ke sini. Ulun kepengen yang bicara lawan ibu-ibu. Bicara kepada ibu-ibu khusus tentang Fatimah lebih panjang lebar. Karena Fatimah ini harus dikenal ibu. Harus dikenal. Kesian Hasan Husain harus dikenal. Rugi kalau kadang kita mengenal. Sebab guru, tapi ini kepercayaan kami Bang Guru, terutama pada habaib nih. Itu beliau itu pilihan Guru. Sebetulnya kita tahu sih pilihan, tapi karena mendalam. Buktinya inna fil jannati nahra min laban li aliyin wal hasan wal husain. Tahu kan? Tahu tapi kan tahu. Membaca tapi kan tidak mengamalkan. Membaca tapi kan tahu. Ya ahlil baitin nabi asaidil arabi. Itu keluarga Nabi. Asyadil Hasan wal Husain. Itu keluarga Nabi. Ya ahli baitin nabi. Kebanyakan itu apa-apakah? Hum amanun, banyak di maulid, di diba, di burdah ini juga mungkin ada. Itu tahu, dibaca, tapi kada dipakai. Dipakai, tapi kada kada menuntungkan makanya. Kenapa? Karena ada yang memutus. Siapa yang memutus? Bani Umayyah. Nah ini sejarah panjang pulang ya saja. Apa kisahnya banyaknya? Kapan-kapan kalau pilih hukum mendengar aja kalau belum kisah. Tapi kalau kada hukum mendengar, kapan-kapan kita berkisah panjang. Mudah-mudahan kita rancak ke sini. Pokoknya ini ada niatan pembalap kita sekali kan. Ini kita doakan aja mudah sini panjang umur sehat. Jawaban Bang Sarai. Sarai. Jadi apa namanya?
Selawat itu jangan putus itu. Kelihatan sederhana tapi hati-hati loh. Itu selawat jangan putus itu penting sekali, mendasar sekali. Sampai Allah, sesungguhnya aku Allah dan para malaikat yusholluna ala nabi, mengucapkan selawat kepada Nabi. Itu penting banget ya. Jangan diabaikan. Jadi hendak kuring berselawat, hendak keluar berselawat, bangun kuring berselawat. Bahkan guru manapun, habib manapun, ketika ditanya zikir apa yang paling bagus, pasti dia sebut salawat. Nah setelah salawat itu mungkin perlu ada tambahan istighfar, itu juga selalu kita baca agar kita masuk sampai masuk ya, supaya kita sampai kepada puncak tadi. Jangan sampai apa kan paham juga yang sampai itu ya bujur-bujur selawat, bujur-bujur kita ampun setiap dosa, setiap kesalahan yang kita lakukan. Insya Allah supaya kita bersih, kita selamat. Aja untuk sementara ulun tutup dulu. Setelah ulun tutup, kalau ada yang bertanya atau ada yang kurang jelas atau hendak menambahi, melengkapi, boleh. Jadi ceramah ulun yang sedikit ini kita tutup, baru kita sambil santai, sambil berokokan, berkekesahan, bertetakunan, boleh. Jadi ulun tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.